Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkanlah nama saya Desi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema kebijakan moneter. Dosen pengampu Bapak Mulyono, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Berikut materi yang akan saya sampaikan di next slide. Yang pertama di sini ada pengertian kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang dengan tujuan mencapai keseimbangan domestik atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pembangunan yang merata, dan keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran. Juga mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskanlah kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Nah, pengertian kebijakan moneternya sudah. Sekarang selanjutnya ini adalah tujuan kebijakan moneter. Apa sih tujuannya? Kebijakan moneter ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya, serta membantu pemerintah dalam menjalankan program-program yang belum ada atau tidak terselesaikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal dan mengedarkan uang yang terjadi sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara Indonesia, bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Pengertian kebijakan moneter sudah, tujuan kebijakan moneter sudah. Sekarang yang ketiga ini ada fungsi kebijakan moneter. Apa sih fungsi kebijakan moneter? Fungsi kebijakan moneter yang pertama ini ada mendapatkan dan juga untuk mengambil manfaat dari struktur suku bunga yang paling sesuai. Juga meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Yang kedua itu ada menyediakan fasilitas-fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian sedang berkembang dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya. Dan juga penyaluran kredit kepada para pengguna sesuai dengan investasi yang direncanakan sebelumnya. Yang terakhir ada pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan serta manajemen utang. Selanjutnya ini adalah jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada kebijakan moneter ekspansif, yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif itu apa sih? Kebijakan moneter ekspansif ini yaitu kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi, ketika ekonomi sedang lesu, Bank Indonesia ini menjalankan kebijakan ini. Misalnya, resesi pandemi yang dipicu oleh penurunan Bank Indonesia Rate. Nah, kebijakan ini akan membantu mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli permintaan masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga dengan kebijakan akomodatif. Lalu yang kedua pengertian kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ini ada macam kerangka strategi kebijakan moneter. Yang pertama ada exchange rate targeting, yaitu merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional. Contohnya itu seperti emas atau mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah. Di sini
kelemahannya ini, kebijakan moneter menjadi tidak independen, berpotensi menimbulkan serangan, spekulasi falas, dan sulit menentukan nilai tukar yang tepat sehingga sering menimbulkan overload apabila tidak berhasil dikendalikan. Yang kedua ini ada monetary targeting. Apa sih monetary targeting? Monetary targeting ini merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter ini. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya ini yaitu kebijakan moneter menjadi independen dan dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik, juga memberikan sinyal yang cepat. Lalu kelemahannya ini yaitu bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi, juga terkendala aliran keluar masuk dana serta ketidakstabilan permintaan uang. Yang ketiga ini ada inflation targeting. Apa sih inflation targeting? Yaitu strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Ada kelebihan dan kelemahannya juga. Untuk kelebihannya ini yaitu sederhana, kebijakan moneter independen dan dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik, serta tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Tetapi kelemahannya ini yaitu sinyal tidak langsung terhadap pencapaian target. Fluktuasi output lebih besar jika hanya fokus pada inflasi. Lalu yang terakhir ini ada implied target. Apa sih implied target? Implied target ini merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, namun tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter ini. Kelebihannya ini yaitu kebijakan moneter independen sehingga bisa fokus pada perekonomian domestik, tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi secara tingkat fleksibilitas yang tinggi. Lalu kelemahannya ini yaitu membutuhkan kredibilitas bank sentral. Keberhasilan sangat bergantung pada individu dan relatif kurang transparan dan akuntabel. Nah, tadi materi tentang kebijakan moneter ya teman-teman. Ada pengertian kebijakan moneter, lalu ada tujuannya, fungsinya, sampai ke jenis-jenis kebijakan moneter. Semoga teman-teman dapat memahami untuk materi-materi kebijakan moneter ini. Cukup sampai di sini saja. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.